Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun. Iya Pun. Saya Ririn, Ketua DPW PMKM Prima Indonesia Kota Bandar Lampung. Sore ini ingin mengenalkan apa itu PMKM yang selama ini mungkin teman-teman hanya mendengar saja tapi tidak pernah mengetahui itu apa. Rekan-rekan, PMKM Prima Indonesia Kota Bandar Lampung ini membawahi teman-teman UMKM. Jadi bukan PPKM ya, tapi PMKM membawahi teman-teman UMKM. Bermisi visi untuk menjadikan teman-teman UMKM kreatif, mandiri, dan naik kelas. Ya. Oleh karenanya tetap terus ikuti YouTube kami, dan pada sore hari ini kita juga menghadirkan dua narasumber kita yang cantik-cantik ya. Ada Uni Yetri, ya, Uni Yetri. Beliau adalah dosen Pasca UIN Raden Intan Lampung. Beliau juga instruktur pendamping UMKM, kemudian instruktur metodologi pelatihan, instruktur kewirausahaan yang sudah bersertifikat BNSP. Nah, nanti BNSP itu apa? Insya Allah nanti Uni Yetri yang akan menerangkan. Di samping itu, Uni Yetri ini seorang dosen yang menjadi tukang rendang. Ya, kalau rekan-rekan sudah pernah membeli proyek Poiyoko, itulah hasil karya beliau. Oke, semoga nanti menginspiratif. Kemudian yang kedua, juga ada Mbak Mediana, ya, Mbak Mediana yang biasa kita sebut dengan Mbak Mei. Biasa juga orang mengenalnya dengan Mbak Queen, gitu ya, Mbak Queen. Nah, karena beliau selain sebagai seorang RT, beliau juga seorang owner daripada Queen Seeker. Nah, kuenya nanti sudah di mana saja, nanti beliau akan bercerita. Dan beliau berdua ini tidak serta-merta untuk bisa mempunyai produk-produk seperti ini, tetapi semua ada prosesnya. Nah, prosesnya kita ikuti, kita dengarkan ceritanya, kenapa kok kemudian sampai mempunyai produk yang seperti ini, bahkan sudah ber-BPOM ya? Insya Allah sudah hampir selesai pengurusan. Ya, oke. Kemudian ini sudah ber-PIT ya, sudah ber-PIT. Dan ini juga ada produk-produk lain di depan kita. Ini hanya segelintir daripada produk rekan-rekan PMKM ya, UMKM yang bernaung di PMKM. Saat ini yang lagi booming di Indomaret itu adalah ini segoreng ya, segoreng. Besok akan kita datangkan ownernya, dari modal berapa sehingga sekarang sudah menjadi beratus-ratus juta ya. Kemudian ini juga ya ini kemplang ya. Kemplang ini dari bermodal berapa sekarang juga sudah menjadi beratus-ratus juta. Uni Yetri mungkin bisa menceritakan seorang dosen ya yang biasanya ini hanya berkutit pada buku, tetapi kemudian kenapa kok bisa mempunyai produk seperti ini dan ini menjadi booming sekali di Lampung. Monggo, Bunda. Pertama terima kasih Mbak Rin diberi kesempatan di dalam acara tayangan YouTube ya, YouTube PMKM Prima Indonesia Lampung. Ini bangga banget ya Mbak Rin ya, kita diberi kesempatan untuk hadir di sini untuk berbagi pengalaman sih sebetulnya. Sharing. Kalau pengalaman mungkin belum seberapa, apalagi usaha mendampingi perjalanan ya. Iya, belum setahun Mbak Rin. Jadi kita buka usaha Frozen Poiyoko ini belum setahun. Tapi karena memang belum setahun ya, belum masih sudah se-booming ini ya. Karena mungkin itu tadi ya, segala sesuatu yang sudah mulai saya kerjakan itu saya nggak mau yang tanggung. Jadi sama dengan Mbak Rin. Jadi kalau udah terjun, ayo serius sih. Nah, kalau ditanya awal ceritanya, saya sebetulnya sudah disibukkan oleh pekerjaan kampus. Kebetulan saya di prodi Pasca UIN Raden Intan, prodi yang S2. Tapi di akhir 2020 anak saya yang kuliah di UGM, AIS namanya. Jadi AIS itu ternyata memang dia di teknologi pangan, ya teknologi hasil perikanan di UGM. Itu selama kuliah itu biasa dagang Mbak. Memang anaknya nggak mau
biasa jualan ini jualan itu. Nah begitu pandemi selesai kuliah pulang, dan kami nggak ngasih lagi untuk sementara untuk ke Jogja karena pandemi. Nah akhirnya dia bingung sendiri, ini mau ngapain di Lampung gitu kan. Nah, lahirlah ide karena dilihatnya saya memang sering masak, hobi masak, kemudian teman-teman di kantor juga udah tahu lah banyak sedikitnya masakan saya. Coba yuk, nah akhirnya punya ide Mbak Rin, katanya ayo ibu aja kita buat masakan. Tapi yang dalam pikiran saya pada saat itu adalah, waduh buka toko lagi enggak, kayak udah jerah gitu, ini pandemi toko, sebelumnya saya udah buka toko, terus toko tutup karena pandemi. Jadi yang ada dalam pikiran saya buka toko gitu. Ternyata pikiran anak-anak milenial kayak Mbak Mei ini beda sama kita. Bu, toko itu bukan toko yang biasa, dia bilang toko itu toko virtual. Baru saya berpikir, oh gitu. Nah lahirlah ide. Nah pertama kita hanya memproduk rendang daging, lalu semakin kesini semakin berkembang menjadi ada beberapa varian Barin. Ada rendang daging, rendang jengkol, rendang paru, dan terakhir sekarang saya berinovasi membuat rendang bakso. Nah ada rendang bakso. Nah selain ada, ya ini, iya maaf ini ada, oh ini ikan, ada ikan juga Barin. Ini ada rendang, sama produk terbaru juga saya mengembangkan sambal tapi khas bercirikan makanan Minang. Gitu. Jadi ini ada sambal lado merah udang asin. Ada sambal hijau original, ada sambal lado hijau teri jengking. Nah, Mbak Rin kembali ke cerita tadi. Ya awalnya begitu ala kadarnya, kemudian berkembang sesuai dengan situasi ya dan permintaan segmen pasar. Sekilas seperti itu. Nah sekarang produk Frozen Co Yoko ini sudah sampai ke BP POM. Saat ini sampai ke memperoleh akun usaha, akun perusahaan. Jadi mungkin dalam waktu sebulan atau 2 bulan ke depan mudah-mudahan nomor edar, izin edar MD-nya sudah turun. Jadi bukan mudah juga ya, tapi hampir berproses ya. Berproses hampir 7 bulan ngurus BP POM. Nah ini itu yang pengalaman saya sedikit. Kalau mau membeli rendang ini, mau mencicipi rendang ini, satu ke rumah Uni bisa offline, dua bisa online ya, ya bisa online, terutama rekan-rekan yang ada di Lampung. Teman-teman yang ada di luar Lampung juga bisa online ya, via akun bisnisnya ada, via akun bisnisnya ada, nanti IG-nya juga ada, nanti dituliskan juga. Dan kebetulan juga Bunda Yetri ini nanti akan mengikuti bazar online ya, bazar online di PMKM. Mbak Mei juga nanti teman-teman nanti bisa kita share linknya untuk bazar online tersebut. Oke. Nanti kita bincang-bincang lagi Uni. Kemudian Mbak Mei nih, Mbak Mei ini sangat terkenal. Saya kalau kemana-mana orang tahu Mbak Mei ini, Mbak Queen ya, Mbak Queen ya. Kemarin sore kita masukkan produk kita. Kebetulan Pak Menteri mau datang nih, Menteri mau datang besok. Kemudian kita diminta untuk masukkan produk di bakau kemarin ya. Di sana ternyata begitu kita sudah ngobrol-ngobrol, kemudian ada juga Mbak Queen ya. Jadi ini produknya sudah sangat terkenal. Nanti kemana saja nanti bisa Mbak Mei yang cerita ya. Oke, Mbak Mei monggo dikenalkan. Kenapa kok Mbak Mei namanya Queen ya? Namanya Queen itu kenapa? Baik ya rekan-rekan sekalian, terima kasih ya Bu Riri memberikan kesempatan dan Uni ya, kita belajar bareng ya sama-sama ya. Jadi saya mau ini flashback ya namanya ya, bagi pengalaman dan sharing sedikit ya. Sebenarnya saya ini bukan juga yang sudah mendarah daging untuk membuat produk atau seperti ini ya, menghasilkan produk yang bisa dijual. Ini benar-benar kayaknya tidak ada di angan-angan saya itu bisa punya produk seperti ini. Ya, jadi asal muasalnya memang saya ini dulu memang suka sekali dengan bisnis yang namanya menjual, yang namanya marketing ya. Saya udah senang sekali gitu ya. Nggak tahu tuh udah belajar mengalir aja. Kalau marketing itu
kata ada temen yang bilang katanya kamu tuh memakai apa aja kamu pakai aja bisa dijual seperti itu. Jadi asal nama Queen ini dulu saya itu pernah dan ya masih ada ya. Jadi butik itu namanya Queen karena berada di jalan atau di Gang Ratu, Labuan Ratu itu. Nah kebetulan di jalan Ratu biar agak keren itu ganti kasih nama Queen. Gitu. Jadi nah kok Queen aja tuh rasanya kok umum banget gitu ya. Dan saya ini betul orang Lampung. Kata suami kasih Siger kan khas Lampung. Jadi adalah Queen Siger. Nah itu berangkat dari saya penjual baju ya. Tadinya saya punya produk itu pakaian. Nah kemudian pas pandemi itu penjualan menurun. Ya Unia biasa ya itu karena abang aja ya. Ada yang tutup gitu seperti itu. Nah tiba-tiba ide saya muncul untuk membuat suatu produk. Dan produk itu ya hanya yang bisa dimakan oleh anak-anak. Gimana caranya anak-anak tuh suka? Kok saya kalau buat anak-anak nggak suka tuh kok nggak jadi gitu ya. Ketika anak-anak itu suka, alhamdulillah saya jadi. Saya buat donat, saya buat roti, saya buat bolu dan sebagainya pokoknya. Dan itu ternyata pas saya posting itu sangat menjual gitu ternyata kan. Nah jadi ada yang minta pendapat gitu istilahnya coba sih di buka PO gitu kan. Saya coba untuk buka PO dan ternyata memang hasilnya memang banyak banget ya lewat online gitu. Saya menjual produk saya itu istilahnya fresh for open ya. Jadi PO terus jadi langsung dikirim di dalam begitu. Nah tiba-tiba saya berpikir seperti ini, kalau untuk produk yang istilahnya yang tidak tahan lama, artinya itu akan tidak ada bekas nantinya gitu. Saya harus menciptakan produk yang dia tahan lama. Nah, yang tahan lama itu diperlukan apa? Izin PIRT. Supaya apa? Supaya aman dan produk kita ini bisa diterima oleh masyarakat. Artinya semakin yakin kalau misalkan produk kita ini sudah ada PIRT ya. Kemudian kalau produk kita ini keluar ke nyebrang atau gimana itu, ya insya Allah aman. Karena kita sudah ber-PIRT. Artinya punya izin. Izinnya itu jelas. Nah, jadi saya berinisiatif untuk memproduksi kue-kue kering. Sebenarnya untuk kue kering ini saya produksinya itu tidak langsung produksi ya. Saya kursus dulu, maaf nih malu jadinya. Saya kursus di beberapa tempat ya, pokoknya itu yang menunjang saya dan itu kemudian saya cocok dan itu ada 12 roti kering sebenarnya. Cuma untuk saat ini saya menggalakkan baru 6 roti kering yang sudah artinya sudah saya produksi dan sudah terjual di berbagai tempat. Seperti ada di Lotte Grosir, itu ya produk saya, ada di pusat oleh-oleh Haiton, kemudian ada di Ismet Mart ya. Dan ya seperti itu ya. Jadi penjualan itu memang saat ini baru seperti itu dan online. Jadi nanti online ada saya di Siger ya. Facebook saya juga ada, dan Asma dan Siger juga sama aja. Jadi ya mungkin kalau misalkan mau tahu lebih lanjut untuk produk-produk apa aja sih di Queen Siger itu ya, nanti boleh intip-intip IG-nya. Ya mungkin itu ya Mbak Rini ya. Apa nih Mbak Rini? Biasa nih Bu. Artinya ibu-ibu dua ini mensikapi pandemi itu dengan positif ya. Justru ini lahir dari masa pandemi. Benar, saya produksi saya ini seumur dengan masa pandemi. Jadi pandemi ceplok 1 hari gitu ya. Nah, itulah langsung saya punya ide saya produksi apa. Dan itu step by step itu saya orangnya begini Mbak Rini. Begitu saya sudah terjun ke suatu bisnis, saya nggak mau tanggung-tanggung. Saya cari ujung pangkalnya gitu, sampai di mana, PIRT oke segala macam sampai benar-benar yang ibarat kata saya nggak mau tanggung-tanggung. Nah, jadi timbullah jadi PIRT saya sudah ada dan produk saya juga sudah beredar ya alhamdulillah, dan kemarin juga pernah kirim ke Bali, ada ke ini juga apa namanya TB itu ya, Bogor juga ada ya. Nah, Mbak Mei, tadi Mbak Mei bilang ada PIRT. Sementara itu kan izin ya, izin. Sementara teman-teman ini masih berpola lama, gitu loh, masih berpola lama, Mbak seperti Uni sama Queen Siger sama Mbak Mei. Jadi masih banyak nih teman-teman UMKM itu yang menganggap izin itu
sesuatu yang yang sulit, yang kemudian nggak penting lah gitu ya. Padahal ketika kita punya produk kemudian tidak ada PIRT-nya ya, tidak ada BPOM-nya, itu sulit untuk masuk ke item, ke supermarket, itu sangat sulit sekali. Bahkan kemarin gini, saya masukkan produk ke RKB ya, RKB BRI kakao di bawah ini. Begitu saya bikin status, begitu saya bikin TikTok, kemudian teman-teman, saya pingin loh seperti itu, saya pingin loh seperti itu, bagaimana caranya dan sebagainya. Sehingga kebetulan saya kan buka grup untuk yang mau pasar online ya. Akhirnya banyak juga yang respon. Insya Allah nanti kita juga akan minta sama dinas kesehatan untuk membuka PKP lagi. Jadi rekan-rekan semua yang mempunyai produk, monggo silahkan untuk segera mencari izin. Paling tidak itu rekan-rekan mempunyai NIB ya, nomor induk berdagang, kemudian IUMK ya, izin usaha mikro kecil, itu harus punya. Kemudian nanti ikut PKP, pelatihan keamanan pangan di dinas kesehatan gitu ya. Pertama dari sertifikat ya, dari mengurus PRT ya. Iya, mengurus PRT, baru ke jenjang berikutnya. Jadi sekarang kayaknya sudah bukan waktunya lagi ketika orang mempunyai produk. Yang penting saya terjual sekian. Iya sekarang ya, sekarang. Tapi nanti ya, itu maksudnya ya sebentar. Tapi nanti itu mungkin sudah seperti NIB yang kemarin aja mudah, sekarang sudah agak sulit ya, karena risiko ya, ada risiko. Nah seperti itu, jadi ini zamannya UMKM, maka semuanya saja, terutama ibu-ibu nih, ayo mulai menciptakan produk, kemudian mempunyai izin, kelengkapan izin. Nah, terus di mana saya mencarinya? Siapa yang bisa membantu saya? Jangan-jangan biayanya tinggi dan sebagainya. Tidak, ya, tidak. Bahkan tidak berbayar. Nah, teman-teman bisa datang ke sekretariat PMKM Prima Indonesia cabang Bandar Lampung, itu nanti ada ya deskripsinya, ada ya di alamatnya, ada di deskripsi. Kemudian datanglah ke situ, nanti akan kami layani ya, Kemudian ini juga produk-produk ini ada yang sudah ber-PIRT dan juga tidak. Ini juga barusan ya, dalam proses. Kita juga memberikan pendampingan. Selain perizinan, kita memberikan pendampingan pelatihan. Jadi ada pelatihan packaging yang tadinya teman-teman tuh tidak tahu bisa cantik produknya itu harus bagaimana, di mana belinya dan sebagainya, tidak tahu. Tapi ketika sudah bergabung dengan kami, akan kami berikan informasi bagaimana packagingnya, kemudian labelingnya bagaimana, itu ada semua ya. Kemudian ini produk kopi itu sebaiknya menggunakan bahannya yang seperti apa, itu ada di kami ada. Nah kemudian ini cantik kan, Mbak Mei juga memilih apa? Toplesnya juga iya, yang kedap udara ya, seperti ini. Uni juga ini ada ya, sudah pakai segel di dalam. Ada segel dalam ya, ini tidak tumpah-tumpah. Nah ini juga menarik teman-teman. Ini ada coffee drink ya, Rido Kopi ya. Nah ini juga ada, ini juga sudah ada di mana-mana. Kalau teman-teman ada di rest area terutama, atau kalau mau pergi kemana, cukup membawa ini sama termos aja sudah bisa menikmatinya. Mbak Rin mungkin tambahan. Iya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Mbak Rin, Mbak Mei, saya coba garis bawahi aja supaya lebih clear nanti. Jadi syarat pertama untuk mengurus PRT, mengurus BPOM itu memang harus NIB. Iya, betul, itu NIB sama IUMK.
Nah itu ngurusnya di mana? Itu ada di kantor wali kota, di pelayanan terpadu. Itu nggak bayar sama sekali. Nah itu syarat untuk mendapatkan BLT dan BP POM. Untuk BLT mungkin memang tidak berbayar ya Mbak Mei, tidak berbayar sama sekali. Saya juga sekarang sedang mengurus BLT bumbu dan sambal Koyuko. Tetapi untuk BP POM ini mungkin sebagai tambahan Mbak Rin, BP POM itu kebetulan saya dapat yang program pendampingan, jadi memang makanya nggak mengeluarkan biaya. Kenapa? Karena setiap tahun BP POM itu ada program pendampingan Mbak Rin. Kemarin kan udah lagi ya. Iya, kalau tidak ikut program pendampingan, artinya kita ikut mandiri, itu agak lumayan betul pembayaran berbayar BP POM itu. Berbayar itu lebih ke biaya pengecekan kandungan gizi ya, kondisi makanan ya, labnya, laboratoriumnya. Jadi bukan tidak berbayar kecuali kalau ibu-ibu di rumah dapat kesempatan memperoleh program pendampingan. Itu memang dibantu betul oleh BP POM. Itu jadi ini dari Bandar Lampung ya, iya, pendampingannya. Saya dapat informasi hari ini untuk rekan-rekan yang ada di Lampung Selatan, Lampung Selatan juga ada pendampingan mulai hari ini. Mungkin tambahan ya, karena BP POM itu kemarin hampir seluruh kabupaten Mbak Rin. Jadi dari Bandar Lampung berapa semua, hampir seluruh, pokoknya tergantung ketika mendaftar tuh memenuhi syarat atau tidak. Jadi tidak hanya terbatas, tidak terbatas Bandar Lampung. Nah, selanjutnya ada NIB. Oh iya, saya harus punya NIB dulu. NIB dengan IUMK itu wajib banget punya, baik untuk ngurus PRT maupun BP POM. Baik, jadi rekan-rekan NIB dan IUMK itu wajib, maka jangan menyepelekan NIB sama IUMK. Yuk segera bergabung dengan PMKM Prima Indonesia, kita bantu ya, kita bantu tanpa biaya. Gitu. Nah, Uni, kenapa nih namanya kok Iyoko? Apa ini kok Iyoko? Kayak orang Jepang ya? Iya, betul. Waktu saya ngurus ke BP POM juga orang BP POM sih sama saya sini ini kok rendang bahasa Jepang ya gitu. Jadi memang ada trik-trik khusus untuk memberi label atau merek dagangan kita Mbak Mei. Mbak Mei juga gitu ya. Jadi Siger gitu kan, itu kan memang sesuatu banget Siger untuk Lampung ya. Saya itu kebetulan memang brand produknya adalah makanan khas Sumatera, salah satunya adalah Sumatera Barat. Jadi Koyoko itu bahasa dari Padang juga Mbak Rin. Koyoko tuh kalau kita baca dasar aja nggak ada artinya Mbak Mei. Jadi harus ada informasinya bacanya. Jadi bisa sambil lagi ya. Nah, Koyoko. Koyoko artinya apa? Nah ini iya nih gitu. Tuh kira-kira kalau bahasa ini loh gitu ya. Ini loh kalau bahasa Jawa ya. Ini loh gitu. Nah kalau Lampung mungkin banget tenang gitu. Bagaimana ya? Ya enak loh ini gitu. Nah artinya Koyoko tuh nah ini iya nih gitu. Jadi bahasa memilih brand itu juga ya harus pinter-pinter juga ya. Menjual ya. Mudah dikenal dan kayaknya agak kok aneh sih. Apa sih kok Koyoko? Dia orang bertanya ya. Kok rasa Jepang gitu, padahal enggak asli Indonesia gitu. Oke. Nah inilah Umi dosen, Uni dosen yang ternyata juga tukang rendang. Rendangnya sangat luar biasa ya. Gara-gara pandemi juga ya, karena banyak WFH kan banyak di rumah mau makan karena kita nggak bisa ngambur ya deh ya. Nggak mau diem banyak orang yang mengeluh gitu ya. Banyak orang yang mengeluh karena tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Nah, semua orang punya potensi. Pasti semua orang punya talenta ya, punya kelebihan. Terus aja berinovasi, terus aja bekerja ya. Kalau pasti akan ada impact dari semuanya. Nah ini seperti ini akhirnya ya perizinan kita sudah bisa ini, terus kemana-mana kita welcome ya, produk kita diterima gitu kan, itu suatu berkah. Luar biasa. Mbak Mei, Uni, kebetulan juga kita kan mempunyai lapak nih di Pokor ya. 6 lapak nih, kita punya 6 lapak di Pokor. Nah, insya Allah nanti setelah pandemi ini kita rame-rame setiap hari kita harus menjual di sana ya. Silaturahmi betul. Ini sambil jualan ya. Karena memang banyak kuliner yang sudah mendaftarkan ke saya untuk nanti di sana. Dan kalau mau nongkrong dan sebagainya kan kita bisa di sana. Akhirnya kita selalu berada di tempat yang
yang tepat. Betul. Kita bisa sharing di sana, dan sharingnya itu memang orang-orang yang mempunyai visi misi yang Iya. baik Jadi dan yang sama. kolaborasi bersinergi dengan orang-orang yang punya visi yang sama tuh insya Allah mendatangkan kebaikan kok buat kedua pihak. Kenapa ya? Seperti Ko Iyoko ini bukan hanya dikenal di Lampung sekarang Mbak Rin, udah kemana-mana. Iya. Dari Sumatera sampai Pulau Jawa, bahkan sampai Irian udah pernah nyampe Oh Irian. iya, di Bako juga disediakan tempat di Iya, sana, betul. di sana. Artinya itu karena silaturahmi, Iya. karena kita berkolaborasi, berhubungan baik dengan pihak-pihak lain. Itu membawa kebaikan. Ada Belajar kok. Iya. Oh iya, Proses. Iya. Risetnya juga ada di sana. Iya. Iya. Nah, inilah teman-teman, kita bisa belajar dari ibu hebat dua ibu hebat ini, dan saya berharap bisa menginspirasi teman-teman semua sehingga segala sesuatu yang kayaknya tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin ya. Ini ada cerita juga sedikit nih ya. Ini ada seorang ibu agen asuransi ya, seorang ibu agen asuransi, karena pandemi dan pekerjaannya hanya agen asuransi, otomatis kan susah ya, menemui orang susah, kemudian apalagi uang dan sebagainya. Kemudian dia berniat untuk ternak bebek, kemudian dia juga membuat kayak KWT itu ya, kelompok-kelompok begitu, dan dia jual baik mentah maupun matang. Kalau ini sudah matang, dijual seperti ini, dan ternyata sampai kewalahan. Dia menjualnya sampai kewalahan, memang enak ya ini telur bebek hirban. Oh iya, seperti ini. Kemarin juga ada ayam herbal, Mbak Mei itu ya? Iya. Ayam herbal kita juga ada, dan insya Allah besok akan kita datangkan owner-ownernya. Baik, kayaknya kita kalau ngobrol itu nggak ada habisnya, tapi insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di minggu yang akan datang ya. Kemudian nanti akan saya datangkan owner-owner yang lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi daripada masyarakat banyak. Akhirnya terima kasih Uni Yatri, terima kasih Mbak Mei ya. Kita semua saling doa baik, semoga sehat dan sampai ketemu di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.